Selamat datang di video ini. Titik balik teknologi otomotif menuju 2025. Titik balik adalah momen di mana teknologi baru secara signifikan menggantikan yang lama. Ada yang mengatakan hal ini terjadi saat teknologi baru mencapai 5% atau 10% dari total pasar. Namun, prediksi menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik pada tahun 2025 akan melampaui titik balik tersebut. Faktanya, pada tahun 2025, teknologi baru diperkirakan sepenuhnya mengambil alih teknologi lama. Menjelang akhir tahun 2025, harga baterai untuk kendaraan listrik akan turun drastis. Di Tiongkok, biaya produksi mobil listrik kini sudah lebih murah dibandingkan mobil berbahan bakar bensin. Bahkan, mengganti seluruh baterai mobil listrik akan lebih murah daripada memperbaiki mesin kendaraan berbahan bakar fosil. Walau demikian, ini bukan berarti pengguna harus segera mengganti baterai mereka. Produsen mobil konvensional, seperti Volkswagen dan grup lainnya, menghadapi tantangan besar. Data dari S&P Mobility, salah satu sumber data industri yang paling dihormati, menunjukkan bahwa kenaikan penjualan kendaraan listrik yang signifikan akan terjadi pada 2025. Produsen mobil tradisional di Eropa bahkan membayar harga baterai hampir 2 kali lipat dibandingkan produsen di Tiongkok. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi yang sulit untuk bersaing. Prediksi menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik secara global akan meningkat sekitar 30% pada tahun 2025. Namun, beberapa ahli percaya bahwa angka ini bahkan bisa lebih tinggi, mengingat perkembangan teknologi yang pesat. Di pasar Cina, yang merupakan pasar mobil terbesar di dunia dengan penjualan sekitar 31 juta unit pada tahun 2024, mobil listrik semakin mendominasi. Volkswagen, yang sebelumnya memperoleh 50% keuntungannya dari Cina, kini menghadapi tantangan karena mobil listrik lebih disukai dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Beberapa produsen mobil tradisional telah mulai menyerah. Misalnya, Nissan dan Honda telah memutuskan untuk bekerja sama dalam menghadapi transformasi ini. Sementara itu, produsen lain terus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan tren pasar yang berubah cepat. Pada akhirnya, ledakan penjualan mobil listrik ini tidak hanya menjadi titik balik teknologi, tetapi juga awal dari akhir dominasi kendaraan berbahan bakar fosil. Para analis industri sepakat bahwa tahun 2025 akan menjadi momen kunci yang menentukan arah masa depan industri otomotif global. Krisis produsen mobil lama dan ledakan penjualan mobil listrik di dunia. Produsen mobil lama seperti BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, General Motors, Ford, Subaru, Toyota, Nissan, Mitsubishi, dan Honda menghadapi tantangan besar di era mobil listrik, EV. Hingga saat ini, tidak satu pun dari mereka yang menghasilkan keuntungan signifikan dari penjualan EV. Meskipun demikian, mereka terus menyebarkan narasi bahwa penjualan EV melambat di seluruh dunia, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Fakta pertumbuhan EV global. Menurut S&P Global Mobility, salah satu sumber data otomotif paling terpercaya, penjualan kendaraan listrik berbasis baterai, BEV, diproyeksikan mencapai 15,1 juta unit pada tahun 2025. Hal ini akan meningkatkan pangsa pasar BEV menjadi 17,7% dari total penjualan mobil global. Pada tahun 2024, diperkirakan 11,6 juta unit BEV telah terjual, mencakup pangsa pasar 13,2%. Jika digabungkan dengan plug-in hybrid, PHEV, total pangsa pasar EV bisa mencapai 20% secara global. Pertumbuhan penjualan EV juga sangat pesat. Pada tahun 2024 saja, pertumbuhannya mencapai 25% secara global. Beberapa wilayah menunjukkan variasi dalam laju pertumbuhan, dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan pemerintah, insentif, infrastruktur pengisian daya, dan ketersediaan model EV. Tiongkok, AS, dan Eropa sebagai pemimpin pasar EV. Tiongkok, sebagai pasar mobil terbesar di dunia, Tiongkok terus memimpin dengan pertumbuhan signifikan dalam penjualan EV. Mobil listrik di Tiongkok sekarang jauh lebih maju dibandingkan mobil berbahan bakar bensin lama, yang sebelumnya populer tetapi kini dianggap ketinggalan zaman.
Amerika Serikat, penjualan EV diproyeksikan tumbuh 36% pada tahun 2025, mencapai pangsa pasar 11,2%. Namun, ini mungkin terpengaruh oleh kebijakan pemerintah terkait insentif EV. Jika insentif dihapuskan, dampaknya bisa signifikan, meskipun masih ada banyak pilihan EV yang kompetitif di pasar AS. Eropa, penjualan EV di Eropa diperkirakan akan tumbuh 43,4%, mencapai pangsa pasar 20%. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh target emisi ketat yang harus dipenuhi oleh produsen mobil pada tahun 2025. Jika gagal, mereka akan menghadapi denda besar, sehingga harus membeli kredit karbon dari perusahaan seperti Tesla. Krisis industri otomotif tradisional. Produsen mobil lama menghadapi krisis besar, terutama di Eropa. Industri otomotif Jerman, Prancis, dan Eropa secara keseluruhan sedang dalam tekanan berat karena standar emisi yang semakin ketat. Jika mereka gagal memenuhi target emisi pada tahun 2025, mereka akan mengalami kerugian besar, memaksa mereka untuk membeli kredit karbon dalam jumlah besar. Sementara itu, konsumen semakin beralih ke EV karena biaya operasional yang lebih rendah, terutama di negara-negara dengan akses luas ke energi terbarukan seperti Australia. Kesimpulan, ledakan EV global tidak hanya menciptakan peluang besar tetapi juga mengguncang produsen mobil lama yang lambat beradaptasi. Dengan pertumbuhan yang signifikan di berbagai pasar utama, mobil listrik tampaknya tidak lagi menjadi tren sementara, melainkan masa depan industri otomotif. Krisis global produsen mobil tradisional dan dominasi EV. Produsen mobil lama seperti General Motors, Volkswagen, Toyota, dan lainnya menghadapi tekanan besar di pasar kendaraan listrik, EV. Mereka tidak hanya tertinggal dalam inovasi, tetapi juga tertekan oleh regulasi yang ketat. Pada tahun 2024, Tesla menghasilkan lebih dari $2 miliar hanya dari penjualan kredit karbon ke produsen mobil lain. Hal ini menunjukkan bahwa banyak produsen mobil tradisional tidak mampu memenuhi target emisi tanpa bantuan pihak lain. Jika mereka gagal, mereka akan dikenakan denda yang sangat besar, yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Produsen mobil ini tahu bahwa mereka harus meningkatkan penjualan mobil listrik untuk bertahan. Dengan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil yang menurun, pendapatan dan keuntungan mereka mencapai titik terendah sepanjang masa. Mereka harus beradaptasi, atau menghadapi risiko kerugian besar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pertumbuhan penjualan EV di dunia. Amerika Serikat, penjualan EV diproyeksikan tumbuh sebesar 36% pada tahun 2025, mencapai pangsa pasar 11,2%. Namun, kelangsungan insentif EV menjadi faktor penting. Jika insentif dihapus, dampaknya bisa signifikan. Tiongkok tetap memimpin dalam inovasi EV, meskipun pertumbuhan tahunan hanya diproyeksikan sebesar 20%. Namun, beberapa analis percaya angka ini terlalu konservatif. Pada 2025, EV dan plug-in hybrid diperkirakan akan mencapai sekitar 70% pangsa pasar mobil baru di Tiongkok. Bahkan, selama 5 bulan terakhir, penjualan EV di Tiongkok telah melampaui kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan target pemerintah mencapai 50% penjualan EV pada 2035, Tiongkok sudah 10 tahun lebih cepat dari jadwal. India, pangsa pasar EV diperkirakan hanya 7,5% pada 2025, tetapi pertumbuhan tahunan mencapai 117%, menunjukkan potensi pasar yang besar. Global, S&P Global Mobility memprediksi pangsa pasar EV global, termasuk plug-in hybrid, akan mencapai 56% dalam beberapa tahun ke depan. Industri otomotif Eropa, Jepang, dan AS dalam krisis. Di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, produsen mobil besar menghadapi penurunan tajam dalam penjualan. Di Tiongkok, yang merupakan pasar mobil terbesar di dunia, merek-merek asing seperti Jeep, Mitsubishi, dan bahkan Porsche mengalami tekanan luar biasa. Porsche,
penjualan Porsche turun hingga 42% dalam 3 bulan terakhir. Bahkan, 30% dealer Porsche di Tiongkok telah ditutup. Volkswagen dan General Motors, kedua produsen besar ini menghadapi kesulitan besar bersaing dengan merek domestik Tiongkok yang menawarkan model EV berkualitas tinggi dengan harga lebih terjangkau. Faktor dominasi Tiongkok di pasar EV. Tiongkok menjadi pemimpin global dalam teknologi EV karena beberapa alasan. Kelebihan model, konsumen memiliki banyak pilihan model EV yang lebih baik dan lebih terjangkau. Perang harga, kompetisi ketat antara merek domestik mendorong harga lebih rendah, sehingga menarik lebih banyak konsumen. Infrastruktur dan kebijakan, pemerintah Tiongkok terus memperluas infrastruktur pengisian daya dan memberikan insentif besar untuk EV. Kesimpulan, produsen mobil tradisional menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan era EV. Dengan dominasi Tiongkok dalam inovasi dan pasar EV yang terus tumbuh, banyak merek besar, baik dari Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat, menghadapi risiko kehilangan posisi mereka. Jika mereka gagal beradaptasi, masa depan mereka bisa serupa dengan Jeep dan Mitsubishi, tertinggal, keluar dari pasar, dan meninggalkan pabrik mereka dalam debu. Krisis industri otomotif global, dominasi EV Tiongkok dan dampaknya pada produsen mobil tradisional. Penurunan drastis pangsa pasar merek asing di Tiongkok. Pada tahun 2020, merek asing menyumbang 64% dari penjualan mobil baru di Tiongkok. Namun, pada 2024, pangsa tersebut anjlok menjadi hanya 37%. Produsen lokal seperti XPeng dan Zeekr mencatat rekor penjualan, menunjukkan dominasi mereka di pasar domestik. Pemerintah Tiongkok tampaknya memiliki misi untuk membasmi produsen mobil lama dari pasar mereka, dan strategi ini tampaknya berhasil. Industri otomotif Jerman dalam krisis. Industri otomotif Jerman menghadapi tantangan besar. Volkswagen Group akan memecat lebih dari 35.000 staf. Porsche mengumumkan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Mercedes-Benz diprediksi akan memberhentikan sekitar 15.000 karyawan. Selain itu, jumlah kebangkrutan perusahaan di Jerman selama 12 bulan terakhir adalah yang tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Banyak perusahaan manufaktur yang terkait dengan industri otomotif sedang berjuang, mencerminkan krisis yang meluas. Pertumbuhan penjualan EV di Eropa. Meski menghadapi tantangan ekonomi, penjualan EV di Eropa Barat dan Tengah diperkirakan akan tumbuh sebesar 43% pada tahun 2025, mencapai pangsa pasar lebih dari 20%. Namun, subsidi EV di beberapa negara seperti Spanyol dan Prancis mungkin akan dikurangi, yang dapat memengaruhi pertumbuhan pasar di wilayah tersebut. Tiongkok, pemimpin global dalam teknologi EV. Tiongkok kini mendominasi produksi dan inovasi di sektor EV. 80% EV global dibuat di Tiongkok. Tiongkok adalah rumah bagi perusahaan baterai terbesar di dunia yang memegang pangsa pasar terbesar secara global. Teknologi EV terbaik dan termutakhir sedang dikembangkan di Tiongkok. Dampak bagi produsen mobil lama. Produsen mobil tradisional menghadapi masa depan yang suram. Dengan dominasi EV Tiongkok, penjualan merek lama terus menurun secara global. Bahkan investor besar seperti Warren Buffett telah menjual semua sahamnya di General Motors setelah mengalami kerugian. Para analis menyarankan agar investor berhati-hati terhadap saham produsen mobil tradisional karena prospek jangka panjang yang tidak menguntungkan. Kesimpulan, pasar otomotif global sedang berubah. Penjualan EV diproyeksikan tumbuh sebesar 30% pada 2025, sementara penjualan mobil berbahan bakar fosil terus menurun. Tiongkok menjadi pemimpin dalam industri ini, dengan teknologi dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan pesat. Produsen mobil lama menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi atau berisiko kehilangan pangsa pasar secara permanen. Jika Anda berinvestasi dalam produsen mobil tradisional, sekarang adalah waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.